saya doakan rezekinya lancar. Amin. Yang jawab salam saya doakan putra-putrinya makin soleh dan soleha. Amin. Yang jawab salam saya doakan juga cepat naik haji. Amin. Yang jawab salam saya juga saya doakan utangnya lunas. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkahadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita hingga malam hari ini, malam yang penuh pahala ini, malam yang penuh berkah ini, kita bisa bertemu bersama dan juga kita bisa sukses bersama-sama. Semoga Allah menjadikan malam ini sebagai sumber pahala untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat, terhindar dari COVID-19, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bapak Afif Hidayatullah, saya asli Gresik ya. Kecamatan Dulu Sampean. Saya sehari-hari dosen akuntansi di Akademi Komunitas Indonesia. Saya juga pembina public speaking di SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik. Saya juga trainer dan motivator pendidikan. Hari ini kita belajar bersama dengan semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semangat yang sangat luar biasa, dengan semangat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga Allah menjadikan malam ini sekali lagi sebagai sumber pahala. Amin. Baik. Amin ya Allah. Amin. Sudah makan malam Bapak Ibu semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baru pulang dari sekarang pengajian. sama-sama sebagai seorang pendidik yang senantiasa betul-betul ingin sekali siswa kita, mahasiswa kita betul-betul semangat karena Allah, dan tentunya malam hari ini kita harus sama-sama menjadi guru yang hebat ya. Karena guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Amin. Sekali lagi, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Baik, saya tes fokus dulu Bapak Ibu ya. Silakan dalam hitungan ketiga yang belum on kamera dengan rendah hati untuk on kameranya, karena sekali lagi hari ini saya tidak menyampaikan materi, tapi hari ini saya ingin menciptakan vibrasi semangat yang luar biasa, energi semangat mengajar, dan tentunya energi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan rendah hati Bapak Ibu semuanya yang belum on kamera, saya mohon dengan rendah hati untuk on kameranya, agar seolah-olah training kita hari ini tidaklah training online, tapi hari ini kita bertemu secara offline. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Yang belum on kamera, saya mohon dengan rendah hati untuk on kamera, agar seolah-olah training kita hari ini kita bertemu secara tatap muka. Baik, sekarang pemanasan terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu semuanya tangan seperti ini. Silakan Bapak Ibu tangannya digosok-gosokkan. Nah, semakin cepat, ya lebih cepat lagi, 100 kali lipat lebih cepat. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, lebih cepat lagi, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, 100 kali lipat lebih cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tempel di dagunya masing-masing. Tempel di dagunya masing-masing. Dagunya mana Bapak Ibu? Dagu Bu Ratnawati, Pak Usep, dagunya mana ya? Oke, ternyata dagunya banyak yang pindah ke sini. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Tes pertama masih gagal total karena Pak Usep, Bu Ratnawati dagunya pindah ke sini ya. Maka sekarang saya tes fokus terlebih dahulu. Izin saya mute all semuanya ya, agar suaranya tidak menyebar kemana-mana. Izin saya mute all dulu. Baik, ya sekarang tes yang kedua. Saya ajak bermain game, namanya game Raja Otong Berkata. Sekali lagi yang belum on kamera bisa on kamera. Saya ajak game yang namanya game Raja Otong Berkata. Ketika ada kata-kata Raja Otong Berkata, maka ikuti saya. Jika tidak ada, maka jangan diikuti. Ya, baik semuanya. Raja Otong Berkata, angkat tangan, berarti ikut angkat tangan. Oke.
Raja Otong berkata, pegang hidung. Raja Otong berkata, pegang telinga. Angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti tidak konsentrasi. Karena tidak ada Raja Otongnya Bapak Ibu ya. Oke. Raja Otong kalau ada Raja Otong diikuti. Ketika tidak ada jangan diikuti. Baik, sekali lagi. Raja Otong berkata, angkat tangan. Raja Otong berkata, hormat gerak. Tegap gerak. Yang tegap berarti tidak konsentrasi. Pak Budi Laksono, Pak Usep nggak konsentrasi lagi ya. Oke. Raja Otong berkata, pegang telinga. Raja Otong berkata, angkat tangan. Goyang-goyangkan. Nah, yang tangannya goyang-goyang berarti tidak konsentrasi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan berarti tidak konsentrasi. Karena nggak ada Raja Otongnya Pak Usep ya. Oke, lagi remedi lagi ya. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata hormat gerak. Raja Otong berkata tegap gerak. Raja Otong berkata toleh kanan. Toleh kiri. Nah, yang noleh kiri berarti nggak konsentrasi. Bu Amalia, Bu Eneng ya. Oke. Raja Otongnya pulang, ganti Bapak Afif Hidayatullah. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Baik, tema kita hari ini adalah bagaimana kita belajar bersama, yaitu tentang salah satu teori hypnoteaching, yang artinya adalah bagaimana kita belajar teknik menghipnosis siswa melalui proses belajar mengajar. Nah, salah satu tema yang kita ambil ini, salah satunya tekniknya namanya building rapport, Bapak Ibu. Nah, baik, sebelum kita mulai agar wajah kita cerah hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk on kamera. Ya, karena hari ini saya tidak menyampaikan materi, saya hanya ingin menciptakan vibrasi semangat yang luar biasa. Jempol diangkat. Oke, 1, 2. Yang belum on kamera, Pak. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua sekarang ya. 1, jempol. 1, 2, 3. Miss Feby. Yang belum on kamera, Pak Usin, Bu Rayen, Bu Karisma. 1, 2, 3. Nah, oke. Baik. Kita mulai Bapak Ibu ya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Guru, sekali lagi saya ulang, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Dan guru yang tangguh adalah guru yang mampu menciptakan siswanya bangga dengan proses. Syarat utama menjadi guru yang menghipnotis hanyalah satu. Apa itu? Niat yang kuat. Sekali lagi. Syarat utama menjadi guru yang menghipnotis hanya satu. Yaitu apa? Niat yang kuat. Karena niat itu seperti surat. Jika salah tulis alamat akan salah tempat. Maka dari itu, luruskan niat kita. Berikan semangat karena Allah SWT. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik. Sekarang saya tanya. Ketika kita mengajar, yang jadi pahala itu proses ngajar atau hasil ngajarnya, Bapak Ibu? Sekali lagi. Ketika kita mengajar, yang jadi pahala itu proses atau hasilnya. Silakan diketik di kolom chat dalam waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Kalau sudah menjawab pertanyaan saya ini, pertanyaan yang kedua adalah, ceritakan problem siswa di tengah pandemi ini. Ini apalagi bentar lagi tatap muka tapi nggak jadi lagi ya. Oke.
Oke, lagi sekarang pertanyaan yang kedua adalah ceritakan problem belajar siswa di tengah pandemi. Silakan curhatkan dulu sebelum nanti kita akan belajar bersama teori hypnoteaching, yaitu building rapport. Jarang mengerjakan tugas, good yang lain. Oke, jarang mengerjakan tugas ya. Yang lain Bapak Ibu, BT, malah main game, kecanduan game online. Nah, oke, good yang lain. Saya harap hari ini semuanya aktif ya, tidak sekedar aktif mendengarkan, tapi juga aktif di kolom chat. Karena sekali lagi saya hari ini tidak menyampaikan materi, tapi saya ingin pulang dari agenda hari ini Bapak Ibu punya semangat mengajar yang luar biasa. Sekali lagi, pertanyaan yang kedua adalah ceritakan, curhatkan seluruh kendala mengajar di tengah pandemi. Bagi yang baru hadir, silakan untuk on kameranya. Karena hari ini saya tidak menyampaikan materi, tapi kita tatap muka untuk sukses bersama-sama menjadi guru hebat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum on kamera, yang baru hadir, silakan untuk on kameranya. Baik, curhatkan, masih ada waktu 1 menit untuk mencurhatkan seluruh kendala mengajar di tengah pandemi. Silakan. Pilih lanjut tidur sebelah absen ya. Lalu ada yang tidur mendengarkan sambil tidur ya, macam-macam luar biasa ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya guru-guru hebat yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi yang baru hadir. Yang baru hadir saya mohon dengan rendah hati untuk on kameranya. Baik. Bapak Ibu semuanya, sekarang saya tanya. Ini uang. Anggap saja ini uang 50 juta Bapak Ibu. Sekali lagi anggap saja ini uang 50 juta. Uang 50 juta ini saya berikan ke Bapak Ibu, kira-kira mau atau tidak Bapak Ibu? Kalau mau ketik di kolom chat, mau. Oke, good. Oh, ternyata mau sekali ya. Baik. Andaikan uang ini saya ramat-ramat seperti ini. Uangnya jelek Bapak Ibu. Masih mau dengan uang ini? Kalau masih, ketik masih. Nah, oke ya. Uangnya tak jatuh kan Bapak Ibu, kotor. Banyak pasirnya. Saya kasih ke Bapak Ibu uang 50 juta ini, kira-kira masih mau atau tidak Bapak Ibu? Ternyata masih mau ya. Waduh, baik. Sekarang saya tanya, ganteng mana Bapak Ibu? Saya atau uang? Ganteng mana, saya atau uang? Uang, waduh Pak Teguh, saya pulang aja ya. Ternyata banyak yang ganteng uang ya. Kita tepuk tangan buat kita semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa maksudnya? Saya mengajak Bapak Ibu di webinar yang nggak lama ini, yang hanya 1 jam ini, saya sangat berharap Bapak Ibu menjadi seperti uang ini. Artinya apa? Kita adalah guru-guru hebat yang walaupun diremet-remet seperti ini, masih laku, masih punya nilai. Karena Bapak Ibu adalah guru yang bernilai untuk agama dan bangsa melalui sekolah Anda masing-masing. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yes. Baik. Saya share screen Bapak Ibu ya. Yang sudah bisa lihat slide, jempolnya diangkat dong. Pak Puji, Pak Iman Kurniawan, sudah bisa ya? Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, tema kita hari ini namanya building rapport, artinya menjalin keakraban agar guru dengan siswa itu akrab, agar kita dekat ya. Karena tadi yang saya sampaikan, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Sekali lagi, guru yang hebat adalah pahala. Bapak Ibu semuanya, di slide itu sudah ada yang namanya FB saya.
Ada yang namanya Instagram saya dan juga YouTube saya. Bapak Ibu silakan boleh saling memperkenalkan, saling saling subscribe, saling add ya, saling follow juga agar ukhuwah kita terjalin selamanya dan seterusnya. Bagus sekali. Luar biasa. Bagus. Baik, ini silakan bisa di follow, subscribe YouTube saya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat sudah. Kalau sudah, ketik di kolom chat sudah. Oke, good. Terima kasih. Oke. Yang sudah follow, yang sudah add, boleh ketik di kolom chat sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, agar ukhuwah terus terjalin selamanya dan juga seterusnya. Silakan boleh di add, follow, dan juga saling save nomor HP juga. Nanti insya Allah nomor Bapak Ibu juga saya share, agar seolah-olah ukhuwah kita terjalin selamanya dan seterusnya. Nah, ini adalah karya saya Bapak Ibu, buku Guru Sugestif. Saya juga penulis buku juga, buku Guru Sugestif dan juga buku Orang Tua Sugestif. Ini buku dua karya buku saya. Semoga buku ini terus bermanfaat untuk agama dan bangsa. Dan sekarang buku ini sudah 2.500 orang dan ini sudah 200 lebih tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Baik, hari ini tema kita adalah membangun raport dengan teknik hipnosis, Bapak Ibu semuanya. Bentar. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Baik, sekarang saya bagi menjadi 3 tipe guru di tengah pandemi ini. Yang pertama, di tengah pandemi ini ada yang namanya guru santai, Bapak Ibu. Yang kedua ada yang namanya guru tugas. Yang ketiga ada yang namanya guru motivator. Guru santai, dia seolah-olah ketika pandemi ini seperti liburan. Dia sangat senang sekali karena merasa bahwasanya dia itu di rumah, enak. Tidak bertemu siswa-siswinya, itu guru santai Bapak Ibu. Yang kedua adalah guru tugas. Nah, ciri-ciri guru tugas itu gampang. Google Classroom-nya penuh. Dia hanya sekedar memberikan tugas, tapi tidak memberikan motivasi Bapak Ibu. Yang ketiga adalah guru motivator. Guru motivator inilah yang betul-betul ingin siswanya punya mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Guru motivator inilah yang punya mental jangan pernah itu berapa kali Anda jatuh, tapi itulah berapa kali Anda bangkit. Guru motivator inilah yang betul-betul ingin siswanya belajar karena Allah, mendidik karena Allah, dan betul-betul ingin sekali siswanya rajin belajar dan penuh semangat. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, dari 3 tipe ini, ya, Bapak Ibu termasuk guru yang mana? Guru santai, guru tugas, atau guru motivator? Silakan diketik di kolom chat masing-masing. Oke, ada yang guru tugas, good. Yang lain, guru tugas, guru santai, jujur ya. Oke, guru motivator, alhamdulillah, guru tugas. Oke ya. Baik. Maka hari ini
agar kita mampu melakukan proses yang namanya hypnoteaching. Maka saya mengajak kita semuanya menjadi guru motivator. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik, yang masih semangat silakan jempolnya diangkat. Nah, hari ini yang belum on kamera silakan untuk on kamera ya, karena kita wajibkan untuk on kamera. Oke, good. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, siswa tadi Bapak Ibu cerita, siswa banyak yang malas, siswa banyak yang mager, siswa banyak yang dia tidak mau belajar, milih absen, setelah itu tidur. Ada juga yang hanya sekedar mendengarkan HP-nya, tapi dia tutup kamera. Ada yang seperti itu. Apalagi anak SMA ya, apalagi anak kuliah. Betul Bapak Ibu? Kalau betul jempolnya diangkat. Oke, baik. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus mampu melakukan proses hypnoteaching. Dan salah satu teknik hypnoteaching namanya building rapport. Atau bahasa kerennya menjalin keakraban. Baik. Dalam pikiran manusia, pikiran siswa kita, itu ada yang namanya critical area Bapak Ibu. Dan critical area itu harus ditembus oleh seorang guru agar anak itu semangat belajar, agar anak itu punya keinginan belajar, itu harus ditembus. Ada 4 cara menembus critical area. Silakan Bapak Ibu dicatat betul ya, karena ini sangat penting. Oh ya, yang punya buku bisa Bapak Ibu buka bukunya. Ya, yang punya buku ini, Guru Sugesti, bisa dibuka bukunya ya. Bagi yang tidak punya nggak apa-apa, tetap didengarkan. Bagi yang punya silakan dibuka bab 3 atau 4 ya. Yang punya silakan dibuka bab 3 atau bab 4. Nah, ada 4 cara dalam menembus critical area. Sebelum saya lanjutkan materi, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan teknik yang namanya teknik repetisi. Apa itu repetisi? Yaitu mengulang berkali-kali kata-kata positif, kata-kata sugestif yang nantinya masuk ke pikiran bawah sadar siswa. Itu namanya repetisi. Nah, sekarang saya ingin tanya, Bapak Ibu, ada 2 kalimat yang sering kita gunakan ketika kita itu menagih tugas anak-anak kita. Yang pertama, kalimatnya adalah anak-anak tugasnya hari banyak yang belum mengumpulkan ya, baru 3 orang mana. Kalimat pertama. Kedua, alhamdulillah hari ini kelas 9C yang sudah mengumpulkan tugas sudah 3 orang. Saya yakin dan saya percaya 10 menit lagi pasti banyak yang mengumpulkan. Kira-kira Bapak Ibu lebih banyak menggunakan kalimat pertama atau kedua? Silakan dijawab di kolom chat. Oke, 1, good. Yang lain? Oke, 1, Masya Allah ya. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan kata-kata 2 dan itu direpetisi, diulang berkali-kali, saya yakin akan menghipnotis. Pengalaman saya sebagai seorang pengajar, ketika saya mempraktekkan itu, mereka cenderung lebih cepat mengumpulkan daripada yang menggunakan kalimat pertama. Yang sudah menggunakan kalimat kedua ya alhamdulillah, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mengarah ke building rapport Bapak Ibu. Rapport itu artinya apa? Artinya kedekatan. Nah, jadi sekali lagi, rapport itu artinya kedekatan dan kepercayaan di antara komunikator. Ya. Jadi kepercayaan di antara komunikator, antara guru dan siswa, orang tua dan anak. Nah, yang punya buku orang tua sugestif sudah saya tulis di buku ya, saya dibuka juga. Bab 4 kalau nggak salah. Jadi itulah rapport. Kedekatan antara siswa dan guru, anak dan orang tua, yang mampu menciptakan yang namanya trust.
Trust itu artinya apa? Ada yang tahu? Kalau tahu ketik di kolom chat, apa trust? 1 menit dari sekarang, silakan. Apa trust itu kira-kira? Trust itu artinya percaya. Bapak Ibu, masih ingat tidak cerita Batu Ponari? Ya, ingat nggak? Kalau ingat ketik di kolom chat, ingat. Masih ingat nggak cerita Batu Ponari? Batu Ponari itu dicelupkan air. Mengapa kok orang bisa sembuh? Apakah karena batunya? Apakah karena ponarinya, Bapak Ibu? Kira-kira karena apa? Oke. Batu Ponari dicelupkan air kok banyak orang sembuh ya? Apa karena batunya? Apa karena ponarinya? Kan nggak mungkin karena batunya, kan nggak mungkin karena ponarinya, Bapak Ibu. Tapi karena apa? Karena sugesti. Karena percaya. Nah, rapot ini tujuannya apa? Agar siswa itu percaya ke kita. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kita menyukai mereka yang menyukai kita. Yang kedua, kita menyukai mereka yang mirip dengan kita. Yang ketiga, kita merasa nyaman berada dengan orang yang sejalan pemikirannya dengan kita. Ini filosofi rapot. Tadi saya lupa ya, belum saya jelaskan total tentang bagaimana caranya menembus critical area. 1, repetisi. Ya. 2, menumbuhkan sikap bangga dengan proses. 3, figur otoritas yang kuat. 4, emosi yang kuat. Saya kupas satu-satu. Jadi saya stop share dulu ya. Repetisi tadi sudah saya jelaskan, yaitu kalimat yang diulang berkali-kali sampai tertembus di pikiran bawah sadar. Kadang kita capek, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa jenuh menghadapi siswa. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Kalau pernah, silakan dijawab di kolom chat. Pernah. 1 menit dari sekarang. Oke. Yang di FB juga bisa dilakukan. Oke, pernah nggak kita jenuh, capek, males sudah, anak itu saya nggak ngurus lagi. Padahal apa? Yang jadi pahala kan bukan hasil ngajar ya, tapi proses ngajarnya, proses menasihatinya, kan begitu. Maka kita harus mampu menembus critical area ini. 1, repetisi, ulang berkali-kali, jangan sampai bosan. 2, tumbuhkan sikap bangga dengan proses. Allah nggak pernah lihat nilai matematika siswa. Allah juga tidak pernah lihat hasil lomba. Allah juga tidak pernah lihat hasil belajar, ijazah maupun rapot. Tapi Allah lihat apa? Allah lihat proses belajar siswa. Maka tanamkan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra di diri siswa. Tanamkan jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa di diri siswa. Sehingga ketika dia nilai matematikanya jelek, dia tetap semangat. Karena merasa proses belajar matematika itulah yang jadi pahala. Jadi itulah, akhirnya terjadilah yang namanya proses hypno-teaching, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, tadi sudah yang namanya bentuk mental bangga dengan proses. Tanamkan inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tanamkan, jangan pernah mengatakan wahai Allah belajar itu sulit, tapi katakanlah wahai belajar saya punya Allah yang maha besar. Lalu yang ketiga adalah apa? Figur otoritas. Guru itu harus bisa dijadikan contoh. Maka ketika sapa siswa, senyum, datang paling pagi, jangan sampai terlambat. Ramah ke siswa, di luar juga tidak negatif. Kita misalnya menasihati anak jangan merokok, tapi kita merokok, jangan sampai seperti itu, ya. Maka kita berikan yang namanya contoh yang positif, sehingga kita bisa punya yang namanya figur otoritas, ya. Yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah emosi yang kuat. Lupa kok emosi. Jadi ketika kita menasihati agar critical area tertembus, maka nasihatinya menggunakan jiwa, raga, dan rasa.
menasehati itu tidak hanya melibatkan lisan. Tapi kalau kita sayang, kalau kita cinta, pasti menasehatinya menggunakan seluruh tubuh kita, Bapak Ibu. Sehingga bisa dirasakan oleh siswa-siswi kita. Itu yang keempat, yaitu apa? Emosi yang kuat. Sekali lagi, cara menembus critical area yang pertama adalah repetisi, mengulang berkali-kali. Yang kedua adalah bentuk mental bangga dengan proses. Yang ketiga, figur otoritas. Yang keempat, emosi yang kuat. Baik, silakan. Tadi ada 4 cara menembus critical area. Silakan diketik ulang di kolom chat selama 2 menit dari sekarang. Silakan. Saya materinya sedikit, tapi saya harap masuk di pikiran bawah sadar, dan saya berharap yang belum on kamera untuk on kamera. Baik, ada 4 tadi ya, cara menembus critical area siswa. Semoga masih ingat dan paham. Silakan ketik di kolom chat. Oke, bagus, Pak Wahyu. Repetisi, bangga dengan proses, figur otoritas, emosi yang kuat. Good. Yang lain? Oke, good. Mas Suwarto, Bu Amalia, Masya Allah, bagus sekali. Oke, good. Luar biasa. 1 menit lagi, silakan. Menggunakan bahasanya sendiri, nggak apa-apa ya. Karena materi ini singkat, tapi saya harap masuk di pikiran bawah sadar. Nah, di buku saya sudah saya sampaikan kan di situ. Bagaimana syarat utama menghipnotis itu kan harus punya niat yang kuat. Karena niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat akan salah tempat. Dan sebelum kita menjalin raport, kita harus menembus critical area. Ya, caranya 4 tadi. Repetisi, bentuk mental bangga dengan proses, lalu yang ketiga figur otoritas, dan yang keempat emosi yang kuat. Jadi seluruh tubuh kita itu sayang. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Saya izin share screen, tapi sebelumnya kalau saya bilang mana senjatamu, maka tunjukkan di depan kamera sambil katakan ini senjataku. Coba ya, semuanya. Mana senjatamu? Ini senjataku. Sambil katakan di depan kamera, ini senjataku. Coba semuanya, mana senjatamu? Ini senjataku. Mana senjatamu yang warna merah? Ayo, yang warna merah mana? Ini senjataku yang warna merah. Oke. Mana senjatamu yang warna hitam? Oke, mana yang warna hitam? Ini senjataku yang warna hitam, ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Kalau masih, jempolnya diangkat. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengalaman saya sebagai seorang pengajar, dosen maupun guru juga, karena saya juga ngajar ekstra public speaking dan juga konsultasi juga, saya juga ngajar privat di kantor saya juga, ternyata menembus critical area itu adalah bagian kunci yang sangat luar biasa. Saya lanjut. Jadi ini filosofi raport ya, kita harus berusaha masuk ke dunia anak atau masuk ke dunianya mereka. Nah, lalu bagaimana cara membangun raport ya? 1, fokus pada hal yang baik. Jadi ketika Bapak Ibu masuk kelas jangan sampai seperti ini. Tugasnya kok belum banyak yang mengumpulkan ya, itu baru masuk tuh. Saya pastikan menggunakan kata-kata seperti ini. Anak hebat yang luar biasa. Ibu yakin hari ini yang mengumpulkan tugas 4 orang. Ibu percaya dan ibu yakin tugas selanjutnya pasti yang mengumpulkan semuanya. Karena kalian sukses bersama itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita marah-marah terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus menjalin rapor, fokus pada hal yang baik. Jangan sampai kita fokus pada hal yang buruk. Lalu tidak ada suara. Nah, ini anak guru TK harus pintar. Anak-anak. Iya, Bu. Nah, ini apa namanya guru TK. Beda dengan guru SMP. Nah, kan begitu ya. Jadi nadanya kalau guru SMP lebih ke bahasanya anak-anak ya. Misalnya good morning everybody. Nah, seperti itu. Atau bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah,
Seperti itu. Itu beberapa cara melakukan rapor. Yang ketiga, membangun kedekatan dengan bahasa nonverbal. Yang keempat, kalau misalnya itu dengan anak ya, kalau tidak dengan siswa, dengan anak, sediakan waktu yang berkualitas ya. Lalu fleksibel dalam proses tindakan, cari tahu kesukaan anak atau siswa, dan sukalah yang menjadi kesukaan anak tersebut. Nah, misalnya hari ini anak-anak demam Piala Eropa, jadi ajak ngobrol tentang itu terlebih dahulu. Oh, anak-anak ternyata suka film Korea, oh suka game online, ajak ngobrol tentang game online terlebih dahulu. Jadi kita berusaha masuk ke dunia anak. Lalu yang ketujuh, cari topik pembicaraan yang anak sukai atau siswa sukai. Kira-kira apa yang disukai? Yang lagi tren, nah, itu bisa. Yang ke-8 adalah sabar. Baik. Dalam ilmu hipnotis Bapak Ibu, jadi dalam ilmu hipnotis itu, rapot artinya membangun keakraban bagaimana seorang guru selalu didengar, dikagumi, bahkan dirindukan oleh semua siswa-siswinya. Tadi sudah ada 4 ya, cara menembus critical area. Jadi kita juga sudah belajar yang namanya filosofi rapot ya. 1, kita menyukai mereka apa yang mereka sukai. Kita menyukai mereka yang mirip dengan kita. Kita merasa nyaman berada di dekat orang yang sejalan pemikirannya dengan kita. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau kita menasihati anak, pastikan kita masuk ke dunia terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Bapak juga pernah mengalami hal itu. Tapi ketika saya sudah punya komitmen yang kuat, akhirnya saya nggak bisa diganggu oleh game online. Semangat saya sangat tinggi, nah, seperti itu caranya. Jadi kita menyukai mereka yang mirip dengan kita, menyukai mereka yang menyukai kita. Sejalan. Seperti itu. Baik, sebelum ke langkah-langkah dalam menjalin raport, saya ingin mengajak fokus terlebih dahulu, karena materi ini sangat butuh fokus. Saya akan mengajak senam burung kakak tua terlebih dahulu. Baik, yang belum on kamera silakan untuk on kamera, karena senam ini tidak bisa ketika tidak on kamera. Baik, ketika saya berkata 1, maka tangannya seperti ini semuanya. Oke, coba 1. Oke. Ketika saya berkata 2, tangan seperti ini, 2. Nah, ketika saya berkata 3, tangannya seperti ini, 3. Nah, ketika saya berkata 4, tangannya seperti ini, 4. Dengan berarti yang belum on kamera, silakan on kamera. Baik, saya akan nyanyi lagu burung kakak tua, Bapak Ibu yang mengikuti ya. Coba semuanya. 1 bagaimana? Nah, seperti ini. Oke, coba. 1, 2, 4. Ayo 4, gimana 4? Kalau bingung ayo. 4, 3, 2, 1, 3, 4. 4, 2, 1. Oke lagi. 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Baik, yang punya buku silakan dibuka bab 4 building raport. Sekalian kita sudah buku ya. Yang nggak punya dengarkan saya saja. Saya boleh tahu tidak? Di sini yang sudah punya ketik di kolom chat punya, yang belum ketik di kolom chat belum. 1 menit ya. Saya ingin tahu yang hadir di sini banyak yang punya atau belum punya. Oke, baik. Oh, ternyata banyak yang belum punya ya. Oke, Burana dibuka ya yang sudah punya ya. Burana, siapa lagi yang sudah punya silakan dibuka bab 4. Oke. Good, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita menjalin raport. Langkahnya bagaimana? Nah, kita akan bagikan langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, saya ingin tes dulu apakah masih ingat atau tidak. Guru yang hebat adalah guru yang mampu titik. Silakan dijawab di kolom chat.
Guru yang hebat adalah guru yang mampu titik, titik, titik. Silakan dijawab di kolom chat. Bagi yang di FB, silakan juga di kolom chat FB. Guru yang hebat adalah guru yang mampu titik, titik, titik. Nah, masih belum ya. Ini yang sudah benar Pak Suwarto, benar ini ya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Nah, itu penting. Semoga masih ingat lagi sebelum saya ke langkah-langkahnya. Tadi saya jelaskan 3 tipe guru di tengah pandemi. Yang pertama adalah ada guru santai, yang kedua guru apa, yang ketiga guru apa. Silakan diketik di kolom chat. Ya, ada 3 tipe guru di tengah pandemi. Silakan diketik di kolom chat, semoga masih ingat. Oke, santai tugas motivator. Oke, good. Nah, kita sama-sama sepakat menjadi guru apa? Ketik juga di kolom chat. Kita sepakat sama-sama menjadi guru apa? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan, yang namanya raport itu kan bagaimana membangun keakraban ya. Bagaimana seorang guru selalu didengar, dikagumi, bahkan dirindukan oleh siswa-siswinya. Baik, saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Ini saya ingin share besar ya. Baik. Bentar, Bapak Ibu. Ini masih error. Mau ditunggu. Nah, yang pertama adalah ucapkan salam dengan penuh ikhlas. Afif, apakah ini bisa dibuat-buat? Ini tidak bisa dibuat-buat. Jadi Ibu, guru yang betul-betul itu ikhlas, atau guru yang sekedar menggugurkan kewajibannya, atau guru yang sekedar sebagai seorang guru bayar, itu tidak bisa dibohongi. Mengapa? Karena tercipta yang namanya vibrasi ketika ngajar itu. Salamnya ikhlas, menatap dengan cinta kasih dan keteguhan hati cinta kasih. Dan itulah yang mampu menghipnotis siswa. Ya, yang kedua, ketika sudah salamnya ikhlas, menatap dengan penuh cinta kasih, yang kedua adalah ciptakan vibrasi bahagia. Misalnya dengan energizer, dengan ice breaking, dengan sapaan yang hangat. Bagaimana kabar anak-anak? Katakan luar biasa semangat belajar, boleh seperti itu. Atau boleh speaking seperti yang tadi saya ajarkan, senam gunung kakak tua. Lalu boleh juga tadi Raja Otong berkata, yang penting adalah mereka masuk kondisinya bahagia. Jangan sampai masuk kondisinya nggak mood dalam belajar atau pengen pulang. Pernah nggak? Saya tanya kepada Bapak Ibu, mohon dijawab dengan jujur. Ketika kita ngajar, itu anak nggak mood dalam belajar. Pernah seperti itu? Kalau pernah, silakan dijawab di kolom chat. Pernah. 1 menit dari sekarang. Saya berharap semua yang hadir di sini semuanya aktif dan penuh semangat. Pernah atau tidak? Wah, ini saya baca dulu, ini banyak sekali sepertinya. Ternyata hampir semuanya pernah. Ketika anak merasa tidak mood dalam belajar, apa yang ada di pikiran kita? 1 menit. Jangan-jangan kita malah juga semakin tidak mood. Itu jangan sampai. Sekali lagi, itu sumber pahala kita jangan sampai dikurangi. Mungkin makin motivasi, bangkitkan. Apa yang bisa dilakukan agar anak menjadi mood? Menumbuhkan mood anak. Pernah tidak anak nggak mood, kita juga ikutan nggak mood? Oke, Pak Suwarto tertawa ini, sepertinya pernah ini ya. Oke, good. Pernah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat guru yang sangat semangat hadir di malam hari ini. Masih semangat? Kalau masih saya lanjutkan ya. Jempol. Oke. 1 langkahnya yang pertama adalah salam yang ikhlas.
Ya, pandang mereka dengan cinta kasih. Yang kedua, ciptakan vibrasi bahagia. Ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah puji mereka. Jadi nyebut anak itu yang baik-baik. Anak-anak kelas 9C yang layak sukses bersama-sama seperti itu boleh. Atau anak-anak yang hebat hari ini, yang penuh semangat hari ini. Jangan sampai nyebutnya itu anak kok gak iso-iso diajari, gak bisa-bisa diajari kok gak mudeng-mudeng. Jadi gunakan kalimat awal menyapa mereka, menyebut mereka dengan kata-kata yang positif. Ya, puji mereka dengan apa ringan. Wah, kelas ini kelihatan ceria sekali. Jangan sampai kelasnya kok sepi ya. Jangan-jangan kalian belum mengumpulkan tugas. Nah, seperti itu. Jadi kita harus positif. Nah, misalnya, wah, ada yang ulang tahun hari ini. Kelas kita ceria sekali. Nah, boleh seperti itu. Atau gunakan sebutan kata-kata positif. Agar yang tertanam di pikiran bawah sadar anak adalah kata-kata positif. Jangan sampai anak nilai jelek kita mengatakan anak tidak bisa. Bentuk mental mereka untuk bangga dengan apa? Ayo silakan diketik di kolom chat. Bentuk mental siswa itu bangga dengan apa? Semoga masih ingat. Bentuk mental siswa bangga dengan apa? Oke. Bangga dengan yang namanya proses. Seperti yang tadi saya katakan, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Tanamkan itu. Jadi itu ya, yang tadi itu. Saya lanjutkan. Jadi puji mereka, tanyakan kabar ringan ya. Buat kelas suasana kelas menjadi ceria dan mereka semakin positif. Yang keempat adalah lanjutkan doakan mereka. Jadi menjalin rapor di awal saya biasa seperti ini. Bapak doakan kalian semuanya rezekinya lancar, yang punya impian makin sukses. Itu di awal harus seperti itu. Kalau kita berdoa, minimal mereka bilang seperti apa? Minimal mereka bilang apa? Bilang amin, kan begitu. Ya. Jadi yang keempat adalah doakan mereka. Kalau kita mendoakan mereka, otomatis mereka bilang apa? Bilang amin itu pasti. Gak mungkin gak bilang amin. Nah, jadi satu, salam membuka yang bersahabat. Dua, ciptakan kebahagiaan. Tiga, puji mereka. Yang keempat, doakan mereka. Ya. Saya lanjutkan. Yang kelima apa? Yang kelima, ikuti dunia mereka. Nah, yang ngajar TK ya ikuti dunia TK yang sedang tren. Yang ngajar SMA ya ikuti dunia anak SMA. Yang ngajar anak SMP ya ikuti dunia anak SMP. Jadi namanya mirroring. Yang terakhir buat mereka kagum kepada Anda, misalnya melalui humor atau kemampuan lebih Anda. Jadi ini ya 6 langkah dalam membangun raport ke siswa. Satu, salam membuka yang bersahabat, ya, yang ikhlas, yang penuh cinta kasih. Yang kedua, ciptakan vibrasi bahagia. Yang ketiga, puji mereka dengan kata-kata positif. Yang keempat, doakan mereka. Yang kelima, ikuti dunia mereka. Yang keenam, buat mereka kagum kepada Anda, misalnya dengan rumus cepat, Anda yang menarik, Anda yang semangat mengajar, seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Semoga masih ingat ada 6 cara menembus kritikan area. Nanti di sesi akhir saya bagi-bagi hadiah. Yang penuh semangat, yang totalitas, yang on kamera dari awal sampai dengan akhir dapat hadiah. Yang beruntung 1 orang mendapatkan buku guru sugesti. Ya, nanti akan kami nilai dan juga nanti ada pertanyaan dari saya. Baik, 6 cara menembus critical menjalin building rapport. Silakan diketik di kolom chat 2 menit dari sekarang. Pak, baca ya. Bagi yang baru hadir yang belum on kamera, saya mohon dengan rendah hati untuk on kamera agar seolah-olah kita bertemu secara offline.
Makasih Bu Hanun, Bu Lulu, Bu Mami, Pak Rohmat, Bu Roslaini, Pak Husin yang sudah on ya. Bu Nuni juga, makasih banyak. Yang lain saya harap untuk on kamera. Ada 6 cara dalam menjalin raport. Silakan 1-2 menit diketik di kolom. Recording stopped. Recording in progress. Baik, terima kasih ya sudah ikut, luar biasa. Kita mohon maaf tadi agak keluar lagi karena permasalahan sinyal. Oke, bagus, good, oke, good. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa, penuh semangat karena Allah. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, sesi saling curhat namanya ya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti insya Allah di sesi akhir jangan kemana-mana, akan saya bagikan buku karya saya yang beruntung, yang penuh semangat, yang totalitas dari awal sampai dengan akhir akan mendapatkan hadiah dari saya, buku Guru Sugestif. Ya, nanti akan saya bagi. Baik, yang ingin bertanya silakan angkat tangannya ya. Oke, silakan Pak Iman Kurniawan, mic-nya saya nyalakan Bapak. Silakan, sudah saya nyalakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saya Pak, buat teman-teman juga. Ada kendala ketika masa pandemi ini yang saya alami. Pertama adalah siswa, karena saya mengajar di SMA, siswa kelas 10 itu ya gitu. Iya. Nah, belum kenal gurunya dan saya juga nggak kenal anak-anaknya. Ini yang menjadi polemik, apalagi nanti tahunnya ini ajaran baru juga sama seperti ini lagi gitu. Siswa baru tidak kenal guru, guru tidak kenal anak. Bagaimana Pak kiatnya Pak? Kiatnya supaya kita sama-sama sama-sama masih PJJ lagi nih, supaya kita anak itu bisa lebih bisa lebih mengenal kita sebagai gurunya, dan saya juga mengenal anak-anak sebagai siswa kita. Karena pengalaman saya ceritakan Pak Sekolah, saya bilang Pak Sekolah, saya jujur sedih. Kenapa sedih? Karena saya belum pernah ketemu anak-anak. Ketika anak-anak kumpul di sekolahan, saya ada di tengah mereka, mereka tidak menganggap saya sebagai gurunya gitu. Oke, Pak Iman dari mana? Saya tadi silakan belum. Bekasi. Bekasi. Beri tepuk tangan buat Bapak Iman Kurniawan ya. Ya itu aja Pak, bagaimana caranya supaya kita lebih dekat pada anak-anak, supaya kita dikenal dan juga kita kenal pada anak-anak, karena masa PJJ ini gitu, yang tidak tatap muka lagi. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Iman. Saya doakan Pak Iman sehat.
Amin. Saya doakan Pak Iman selalu berjuang di tengah pandemi ini. Amin. Saya doakan baik PTM maupun online maupun daring maupun luring, kita semuanya berjuang. Saya Amin. sebagai seorang guru dan dosen pun berjuang, Bapak juga berjuang, dan Amin. semuanya juga berjuang. Karena pada dasarnya guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswanya sebagai sumber apa, Pak Iman? Sumber pahala. Alhamdulillah. Nah. Baik. Pak Iman sudah punya buku ya? Belum, Pak. Belum. Jadi ketika kita itu belajar banyak tentang building rapport, sebenarnya luas Pak. Ada yang namanya teknik WhatsApp siswa yang menghipnotis. Jadi Bapak, ketika WhatsApp siswa, mungkin Bapak sudah bergabung di grup saya sudah lama atau baru ya? Kalau sudah lama itu kan saya selalu sering ya, setiap pagi saya mengatakan saya siap belajar karena Allah. Jadi caranya gimana? Langkah-langkah apa perhatikan Pak. Jadi ketika misalnya WA ya, kan otomatis kita nggak kenal. Ya. Jadi salam. Kalau saya via WA, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gitu aja Pak. Yang jawab salam saya doakan rezekinya lancar. Kan dia salam dulu. Waalaikumsalam. Gitu ya. Jawab, tapi nggak dijawab. Karena saya mengalami. Kalau saya itu hanya salam, kadang-kadang anak-anak nggak jawab. Maka juga itu ya. Anak zaman now memang butuh ekstra ya, butuh kemampuan ekstra. Setelah itu, gunakan pujian dan doakan. Dicoba Pak ya, nanti pulang dari sini, besok silakan dicoba. Anak-anak hebat yang luar pujian, anak-anak hebat yang luar biasa. Hari ini kita belajar dengan penuh sangka. Ini adalah matematika yang asik menyenangkan. Bapak doakan semoga kalian semuanya impiannya tercapai, orang tuanya rezekinya, dan insya Allah kalian kelas 10 IPA 1 sukses bersama-sama. Pasti mereka akan menjawab apa? Amin, amin gitu kan? Ya. Biarkan dulu. Baik anak-anak, Bapak ingin respon kalian, Bapak ingin semangat kalian yang sudah siap belajar katakan yes. Biarkan mereka respon dulu. Yes. Seperti saya meminta respon di kolom chat ini loh. Kan respon ya. Baru anak-anak, Bapak hari ini sudah memberikan video pembelajaran. Tentunya Bapak sangat tulus, sangat sayang sekali dengan kalian sehingga Bapak memberikan video pembelajaran ini. Silakan pelajari dengan semangat karena Allah. Saya yakin dan saya percaya kalian pasti bisa memahaminya. Dan saya yakin dan saya percaya insya Allah kalian bisa mengerjakan tugas. Begitu Pak Iman. Ada 3 kata kunci ya ketika ngasih tugas. Saya yakin, saya percaya, saya optimis. Jadi jangan sampai seperti ini. Jangan lupa loh ya tugasnya dikumpulkan. Kemarin banyak yang nggak kumpulkan, jangan seperti itu. Saya yakin dan saya percaya kalian pasti mengumpulkan dengan tepat waktu. Karena kalian layak sukses bersama-sama. Nah seperti itu ya. Itu hipnotis Pak. Saya yakin mereka lebih cepat. Jadi sebenarnya jawaban saya adalah sama dengan langkah building rapport. Tinggal itu saya kasih contoh real. Ya, untuk anak-anak SMA. Itu aja Pak Iman, semoga Pak Iman sehat selalu berkah barokah. Amin. Ada lagi yang bertanya? Angkat tangannya. Silakan Bu Eneng Fitriani, mic-nya saya nyalakan. Curhat nggak apa-apa ya? Ya, insyaallah. Silakan Bu Eneng. Mic-nya dinyalakan dulu Bu Eneng. Mic-nya dinyalakan dulu. Nah, okay. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya. Halo, kedengeran nggak? Ya, silakan. Ya, nama saya Neng Fitriani dari Pandeglang, Banten. Saya mau bertanya, Pak. Dari mana, Bu? Pandeglang. Pandeglang, Banten. Ya. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Jadi, pengalaman pribadi ya sama siswa. Kemarin tuh pas mau putus Bu Neng. Halo. Bu Neng. Putus Pak. Putus ya. Iya putus. Bu Neng, halo. Mungkin yang lain dulu ada yang ingin tanya? Silakan Pak Usep dari Bandung ini sepertinya. Iya Pak. Silakan kenalan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Jazakallahu khairan untuk semuanya. Kita bisa silaturahmi walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan ini dijadikan berkah juga untuk Bapak. Nama saya Usep Saipudin dari SMP Negeri 41 Kota Bandung, Pak. Kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Begitu luar biasanya pemaparan Bapak dan terinspirasi juga motivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan kita memberikan diri kita sendiri, Pak, untuk melayani peserta didik kita. Jika peserta didik bahagia, kita juga bahagia gitu. Kebetulan, ya. Makanya slogan saya kebetulan saya di bimbingan konseling, jika Anda bahagia, saya juga bahagia. Jika Anda tidak bahagia, silahkan menghubungi saya gitu, Pak. Oke, Pak bisa membahagiakan ya. Iya. Silakan yang ditanyakan, Pak. Ya, Pak. Ini saat pandemi seperti ini di Binakos ini ada 3 istilah, Pak. Ada istilahnya luring, daring, dan touring gitu, Pak. Itu dengan keikhlasan, Pak, ya. Tambah touring, Pak ya. Iya, tambah touring, Pak, untuk keikhlasan kita ini untuk melayani peserta didik karena dia juga perlu mengingat pendidikan kita. Nah, dalam hal ini juga, Pak, untuk lebih memotivasi peserta didik kita, Pak. Memang untuk kalau di bimbingan konseling kan tidak masuk ke kelas atau apapun, tapi tetap sebagai motivator yang tadi kata Bapak ini kan. Nah, untuk memberikan motivasi dan memecahkan masalah dia sendiri supaya bisa tumbuh dan berkembang gitu, Pak. Nah, untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, apalagi pandemik seperti ini, kebanyakan kendalanya itu dengan pemahaman materi di bidang studi gitu, Pak. Nah, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak supaya untuk kepercayaan dirinya lebih tinggi gitu, Pak. Ya, itu saja. Terima kasih jalan kasiran untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eneng sekalian. Tadi putus. Bisa nyalakan lagi Bu Eneng. Ya, silakan sudah bisa itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah kedengaran? Ya, silakan, Mbak. Jadi kemarin tuh pas sebelum bagi rapot H-1 ya, ada wali siswa yang nelpon ke saya, sedangkan saya bukan wali kelas gitu ya. Nah, dia nanyain katanya anaknya itu dipanggil untuk kayak juara gitu ya, bukan juara kelas sih, tapi juara hafalan atau apa, saya lupa ya. Nah, sedangkan saya tidak tahu dia itu juaranya apa. Jadi wali kelasnya nggak tahu gitu ya, nggak ngasih tahu ke saya. Nah, udah gitu si ibunya itu ngomong, Miss Neng katanya, saya tuh tahu katanya untuk pas COVID ini anak saya tuh nilainya jeblok banget katanya gitu. Dan anaknya itu juga sangat mengerti gitu, emang nilainya pas COVID aja turun aja. Nah, jadi gini permasalahannya, si anak itu dipanggil untuk juara hafalan atau apa gitu ya. Nah, dia tuh tidak mau gitu, Pak. Jadi nggak mau kalau nilainya itu jeblok gitu. Jadi kalau jadi down anaknya gitu. Jadi pertanyaannya ini bagaimana menumbuhkan rasa jadi siswa itu menerima dia itu nilainya ya jeblok kayak gitu, seperti itu, Pak. Ya. Hampir sama ya dengan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa, guru yang bertahan sangat semangat di hari ini. Jempol dong. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, ini untuk semuanya ya. Bagaimana agar siswa itu lebih percaya diri? Seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi ya, ada touring juga ya, luring, daring, touring. Wah, ini guru BK yang luar biasa. Karena terus terang Bapak luar biasa. Kebetulan Bapak pegawai negeri, betul Pak ya? Oke, kalau pegawai negeri tantangannya lebih besar Pak. Karena apa ya tadi, kita ada di zona nyaman. Kadang-kadang pegawai negeri itu kita menjadi guru bayar. Ada yang jadi guru sadar, ada yang guru nyasar. Ya kan Pak ya?
Guru bayar gimana? Kalau ada sertifikasi cepat sekali gerakannya. Tapi kalau RPP agak lama ya. Kalau ngajar banyak jam kosong ya. Yang kedua, guru nyasar, gurunya nggak mencintai profesinya, terlanjur keterima PNS ya, akhirnya sekedar ngajar karena dia nggak mencintai siswanya. Yang ketiga, guru yang kayak Pak Usep, guru sadar ya, guru yang bapak khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan begitu. Jadi begini, bagaimana agar siswa percaya diri? Ini yang saya lakukan ya. Saya selalu menanamkan sikap bangga dengan proses. Untuk Bu Eneng juga. Agar mereka nggak kecewa dengan ketidakmampuannya, tanamkan sikap bangga dengan proses sejak awal pembelajaran. Agar dia tahu bahwa Allah tidak pernah buka rapotnya. Tapi Allah menjadikan semangat dia belajar itu sebagai sumber pahala. Terus tahu siswa itu. Tanamkan ke siswa spiritualnya juga. Jangan pernah mengatakan, wahai Allah, matematika itu sulit. Tapi katakanlah, wahai matematika, saya punya Allah yang Maha Besar. Tanamkan sisi spiritual suksesnya juga. Yang pertama, tanamkan sikap bangga dengan proses. Yang kedua, tanamkan sikap spiritual sukses. Karena pada dasarnya Allah nggak pernah buka ijazah. Murid saya walaupun nggak suka matematika, walaupun dia itu nggak bisa-bisa, tapi dia semangat karena apa? Dia sikap bangga dengan prosesnya tinggi. Anak lomba nggak juara-juara, dia tetap ikut lomba. Karena apa? Dia punya sikap bangga dengan proses. Gitu. Sepakat Bapak Ibu? Kalau sepakat jempolnya diangkat. Terakhir, kalau agar anak lebih percaya diri adalah tanamkan apresiasi proses. Ya, tadi bentuk mental bangga dengan proses, lalu yang kedua tadi ciptakan spiritual sukses, dan yang ketiga apresiasi prosesnya. Ketika anak berubah walaupun hanya 1% saja, berikan apresiasi walaupun hanya dengan kata-kata. Paham? Walaupun dia hanya dengan kata-kata, walaupun hanya dia dengan sedikit hadiah. Hadiah itu tidak harus berupa barang, tapi apresiasi, kata terima kasih, itu akan membangunkan motivasi siswa itu. 3 kekuatan ini semoga membuat mereka menjadi punya mental, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Siswa kita punya mental, jangan pernah hitung berapa kali dia jatuh, tapi hitunglah berapa kali dia bangkit. Siswa kita punya mental, lebih baik mencoba lalu gagal daripada dia gagal dalam mencoba. Siswa kita punya mental, seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah menang. Begitu ya Pak Hussein ya. Semoga menginspirasi, karena guru BK itu adalah guru yang paling sedih ketika siswanya dikeluarkan. Ya, harusnya paling sedih, bukan malah gak iso, ini nggak bisa dia nggak bisa dinasihati, ini dikeluarkan aja. Bukan seperti itu. Guru yang melindungi semua siswanya agar nggak kaca merah, itu adalah guru BK. Guru yang menangis terlebih dahulu ketika anaknya terjerumus di jalannya nggak baik adalah yang menangis pertama kali adalah guru BK. Walaupun semuanya juga menangis sama ya, tapi ini persepsi saja. Semoga manfaat ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, terakhir pertanyaan terakhir, silakan ada yang tanya. Silakan Bu Hanum. Oh ya, Pak Usep dan juga tadi Bu Eneng bisa dibuka bab 4 ya. Di situ sudah saya kupas bagaimana caranya menggunakan proses hipnotis juga. Lalu bagaimana menggunakan teknik-teknik yang lain juga. Di situ saya gunakan skripnya juga. Silakan Bu Hanum, mic-nya sudah saya nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arif Hidayatullah. Kita bisa belajar building rapport. Dulu ya, dari mana Bu? Dari Situbondo, Pak. Jawa Timur. Baik. Dalam building rapport yang kita ciptakan untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar siswa, ada beberapa hal yang bisa dianggap positif atau negatif tergantung dari sisi mana kita menilai. Dengan adanya daring atau pembelajaran jarak jauh, ada beberapa orang tua yang sadar dengan peran mereka dalam memantau perkembangan belajar anak. Jadi, ada murid yang
bertanggung jawab dengan tugas yang dibimbing orang tua. Ada murid yang hanya menyalin tugas yang dikerjakan orang tua Bapak. Ya. Bagaimana kita bisa menciptakan teknik agar tetap tak menyalahkan mereka, tapi kita tetap memberi semangat kepada anak-anak mereka. Misalnya, orang tua Subandi bagus mendampingi Subandi dalam belajar. Mungkin kalau tidak daring tidak begitu ya, mungkin seperti itu. Jadi dalam hal ini ada interaksi juga dengan orang tua. Mohon saran bagaimana cara kita tetap menghargai usaha orang tua, tapi kita tetap bisa mencapai building rapport, Bapak. Terima kasih. Baik, sukses sendiri itu biasa. Sukses bersama-sama itu silakan dijawab di kolom chat. Luar Sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. begitu ya. Yang sudah sering ikut saya pasti hafal ya. Yang sudah punya buku saya pasti hafal. Itu sering saya ulang berkali-kali. Jadi Bu Hanum, yang pertama adalah bentuk mental sinergi. Jadi Pak Usep, saya yakin guru BK itu pasti juga sering ya mensinergikan antara guru, siswa, dan orang tua. Di sekolah itu harus ada yang namanya guru sadar. Lalu orang tua yang mencinta, yang bisa mempunyai mindset anaknya adalah sumber pahala. Dan siswa yang belajar karena Allah. Betul begitu Bapak Ibu semuanya? Kalau betul jempolnya diangkat. Oke. Baik. Mental sinergi itulah yang harus kita kuatkan. Kita harus, misalnya orang tuanya itu nggak mau mendampingi anak. Orang tuanya cuek. Kita cari permasalahannya. Kenapa orang tua kok seperti itu? Berusaha dekati mereka, masuk ke dunianya orang tua. Ternyata orang tuanya cerai. Ternyata orang tuanya kerja. Kita berikan solusi, kita dekati. Kalau bisa hafalkan ulang tahun orang tuanya, kita akan membantu juga. Jadi kalau misalnya kita hafal ulang tahunnya, makanan kesukaannya apa, tempat tanggal lahirnya kapan, itu akan membantu. Jadi yang pertama bentuk mental sinergi. Yang kedua, ciptakan lingkaran sinergi. Ini semuanya sumber pahala. Guru merasa siswanya adalah sumber pahala, anak merasa orang tua dan gurunya juga sumber pahala. Sehingga mereka semangatnya betul-betul luar biasa. Itu yang kedua, ciptakan mindset pahala. Lalu yang ketiga adalah lakukan teknik pacing. Ketika berkomunikasi, lakukan teknik yang namanya teknik pacing. Lupa apa itu pacing? Pacing itu menyamakan gelombang. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya ego kita. Anak ini sudah nggak kerjakan tugas berkali-kali ya. Sepertinya harus dipanggil. Jadi jangan sampai kita menjudge mereka salah, tidak. Karena pada dasarnya tidak ada anak yang tidak baik kalau lingkungannya itu mendukung untuk baik. Kan begitu. Anak terbentuk malas mengerjakan tugas, anak terbentuk kecanduan game online, itu kan berdasarkan lingkungan, perhatian orang tua, dan sebagainya. Maka yang ketiga adalah yang namanya teknik pacing, itu samakan gelombang. Jadi misalnya kalau anak kecanduan game online ya, atau orang tua yang high, berarti kita coba cara bicaranya seperti apa. Orang tua yang misalnya dia cerai, mungkin kita berusaha mendekatinya caranya seperti apa. Misalnya ajak mereka bicara tentang yang dia suka itu apa. Yang dia suka nge-mall ya, ajak bicara tentang yang terkini seperti barang-barang yang dia sukai. Jadi kita harus tahu itu. Namanya penyamaan gelombang. Yang keempat adalah minta mereka libatkan Allah dalam mendidik anak, mendampingi belajar, dan juga memotivasi siswanya. Itu untuk Bu siapa tadi? Bu Hanum, semoga berkah, semoga manfaat. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, ini saya ingin memberikan bonus terapi syukur. Bu Mami mau tanya? Mana Bu Mami? Bu Mami, bentar, mana Bu Mami ya? Mami, on kamera Bu Mami. Oh iya, silakan Bu Mami, saya nyalakan. Sudah saya nyalakan. Terakhir ya, nanti saya kasih bonus terapi syukur bagi yang mau. Bu Mami, silakan mute-nya dinyalakan. Sudah saya nyalakan.
Sudah Bu Mami, silakan kenalan dulu. Assalamualaikum Bapak. Luar biasa Waalaikumsalam, Bu ilmunya. Mami. Terima kasih. Hanya satu aja pertanyaan saya. Untuk menghadapi para orang tua yang selama ini pembelajaran daring ini kan kurang lebih 1 tahun dan insya Allah ini akan diperpanjang kembali di Depok terutama ya Pak. Ini saya dari Depok. Jadi ini merupakan kesetresan para orang tua. Untuk membangkitkan atau menghilangkan kesetresan orang tua ini bagaimana Pak? Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya yang saya ulang-ulang, nak, Bapak Ibu semuanya, kalau saya membriefing orang tua ya, Bu, Pak, jadikanlah anak jenengan sumber pahala. Jadikanlah ketika Bapak Ibu mendampingi anak belajar itulah sumber pahala Bapak Ibu. Itu yang selalu saya tanamkan. Bu, Pak, jangan sampai kita mengeluh. Karena kalau kita mengeluh enak pahalanya. Jadi itu yang saya ulang berkali-kali. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anak-anaknya sebagai sumber pahala. Yang mampu mengkonversi anak-anaknya sebagai sumber pahala. Jangan-jangan mereka mengeluh karena dia nggak merasa anaknya sebagai sumber pahala. Tanamkan kepada mereka mendampingi anak belajar itulah sumber pahala. Dan ketika mendampingi anak belajar yang kedua, jangan sampai Anda meninggalkan. Anda harus mendampingi. Minimal apa melalui telepon dan melalui WA. Bagaimana Bu kabarnya hari ini anaknya bisa saya bantu seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus ditanamkan. Tingkat yang lalu yang ketiga. Tadi kalau sudah seperti itu, yang ketiga apa? Yang ketiga bagaimana sebagai orang tua, sebagai agar kita nggak stres ya, agar nggak stres, seperti apa yang kita lakukan adalah ciptakan vibrasi rumah yang menghipnotis. Ciptakan rumah kita itu seperti kehidupan. Jangan-jangan kita nggak bahagia mendampingi anak. Jangan-jangan kita stres karena kita sekedar hidup. Hidup itu apa? Hidup itu artinya apa? Adanya ayah nggak bisa dirasakan keberadaannya. Ada ibu tapi nggak bisa dirasakan keberadaannya. Itu namanya hidup. Maka rumah kita jadikan yang namanya kehidupan. Kehidupan itu apa? Ada wujudnya, bisa dirasakan keberadaannya. Ada Bu Mami, bisa dirasakan anaknya. Saya yakin kalau semuanya bersinergi, semua akan terjadi yang namanya kehidupan. Dan itulah wajar. Inilah efek pandemi, dan efek ini akan menjadi sumber pahala untuk orang tua kita. Ya, terima kasih. Allah, terima kasih Pak. Saya setelah ini saya tutup, tapi sebelumnya saya tanya kepada Bapak Ibu. Ini saya ingin memberikan bonus terapi syukur untuk Bapak Ibu. Kira-kira mau? Kalau mau jempolnya diangkat. Kalau mau banget. Baik. Yang punya sakit seperti asam lambung, kepala sering pusing, lalu dicoba dengan terapi ini, insya Allah akan membantu menghilangkan stres dan juga menyembuhkan sakit-sakit tadi. Tapi yang menyembuhkan bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar terapi ini efektif, silakan yang belum on kamera, yang ingin ikut, silakan untuk on kamera. Bagi yang ingin. Tapi kalau nggak ingin, ya saya nggak bisa maksa, Bapak Ibu. Silakan yang ingin ikut, silakan buka kameranya. Silakan Bapak Ibu duduk yang paling enak, duduk yang paling nyaman. Karena syarat terapi ini adalah fokus. Ya, di buku sudah saya jelaskan ya di bab terakhir itu sudah saya kasih skripnya mengawali dengan terapi syukur dan semoga terapi syukur ini membantu Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk yang paling enak, duduk yang paling nyaman agar lebih fokus. Biasanya matanya terbuka atau terpejam. Kalau terbuka ketik terbuka di kolom chat, kalau terpejam ketik terpejam. 1 menit dari sekarang. Silakan, saya ingin tahu. Oke, kalau memang terpejam, silakan dalam hitungan ketiga dengan ikhlas, dengan niat karena Allah. Karena syaratnya 3 ya, fokus, niat karena Allah, dan keinginan yang kuat. Syaratnya minggu terapi ini 3, fokus, keinginan yang kuat, dan libatkan Allah. Kalau nggak libatkan Allah, nggak mungkin ada efeknya. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, silakan pejamkan mata Anda. Yang ada hanyalah suara saya dan suara musik. 1, 2, dan 3. Bagus. Sekarang Anda tarik nafas dan hembuskan. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang.
Yang ada hanyalah suara saya dan suara musik. Selain suara saya dan suara musik ABK. Mau Baik. ini deh. Ini mau ini. Ini mau ini deh. Selain suara saya ABK, yang ada hanyalah suara saya dan suara musik. Sejadi hidup kita kurang bahagia karena kita jarang berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang pernah kita berikan kepada kita. Sekarang Anda tarik nafas dan hembuskan sebanyak 5 kali. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang. Bapak Ibu, 3 menit ini silakan Anda sebutkan nikmat-nikmat Allah yang layak Anda syukuri dan katakan kepada Allah terima kasih. Satu nikmat, satu kata terima kasih. Misal, nikmat punya suami yang baik, terima kasih. Nikmat bisa makan yang cukup, terima kasih. Misalnya seperti itu. Silakan dengan rendah hati sebutkan nikmat itu dan katakan kepada Allah terima kasih. Setiap Anda berkata terima kasih, tubuh Anda sangat sehat. Karena bisa jadi sakit yang ada di tubuh Anda itu karena kita jarang berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Maka 3 menit ini silakan sebutkan nikmat itu dan katakan terima kasih. Tetap pejamkan mata Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diberi suami yang baik, terima kasih. Terima kasih diberi anak yang mau sholat 5 waktu, terima kasih. Fokus pada kelebihannya, jangan fokus pada kekurangannya. Hadirkan kebaikan itu, katakan terima kasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Rasakan tubuh Anda sangat sehat ketika Anda berterima kasih kepada Allah. Baik, selanjutnya. Jika pasangan hidup kita adalah nikmat yang layak kita syukuri, maka 2 menit ini silakan sebutkan satu persatu kebaikan pasangan hidup Anda dan katakan kepada Allah terima kasih. Satu kebaikan, satu kata terima kasih kepada Allah. Misalnya, terima kasih Allah diberikan suami yang sabar. Terima kasih diberikan istri yang sabar. Terima kasih Allah. Bisa jadi rumah tangga Anda sering bertengkar karena Anda tidak mengingat kebaikan. Maka sekarang ingat kebaikan pasangan hidup Anda dan katakan kepada Allah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirkan wajah orang itu, hadirkan wajah pasangan Anda. Dan itu adalah orang yang Anda cintai dan Anda jarang berterima kasih kepada beliau. Maka 2 menit ini silakan hadirkan, sebutkan satu persatu kebaikan itu dan katakan terima kasih. Makasih. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirkan wajahnya. Setiap Anda berterima kasih, tubuh Anda sangat segar, sangat sehat. Sakit sesak, asam lambung tiba-tiba sembuh hari ini juga. Karena Anda berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. 1 menit lagi silakan sebutkan kebaikan pasangan hidup Anda dan katakan terima kasih. Makasih. Makasih. Terakhir, jika putra-putri Anda adalah nikmat yang layak Anda syukuri, bisa jadi kita sering ingat yang nggak baik kepada putra-putri kita. Maka 1 menit ini silakan sebutkan kebaikan putra-putri Anda kepada Anda dan katakan kepada Allah terima kasih. Silakan. Makasih. Diberikan anak yang rajin sholat. Makasih diberikan anak yang lainnya belum punya anak. Makasih. Makasih. Tubuh Anda sangat sehat, sangat segar sekali, sangat damai. Hadirkan wajah putra-putri Anda dan katakan kepada Allah terima kasih.
Satu nikmat, satu terima kasih. Terakhir sebelum Anda membuka mata, jika kedua orang tua Anda adalah nikmat yang layak Anda syukuri. Jika di rumah tangga Anda kurang bahagia karena makasih. Hadirkan wajahnya, perjelas senyumnya, dan katakan terima kasih. Baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Makasih telah menyekolahkan saya. Makasih telah mendidik saya. Makasih. Makasih telah sabar untuk saya. Makasih. Setiap Anda berterima kasih, tubuh Anda sangat segar, sangat sehat, sangat nyaman sekali. Maka nanti dalam hitungan 3 Anda boleh membuka mata. Pastikan ketika Anda sudah membuka mata nanti, nikmat-nikmat itu sudah Anda syukuri dan Anda bisa merasakan kesehatan Anda semakin membaik. Maka dalam hitungan 3 Anda boleh buka mata. Ketika membuka mata, tubuh Anda sangat sehat, sangat segar, sangat nyaman, sangat damai. 1, 2, dan 3 Anda boleh buka mata. Tubuh Anda sangat segar sekali, sangat nyaman sekali, sangat damai sekali, sangat tenang sekali. Sakit Anda tiba-tiba hilang, tubuh Anda sangat sehat, sangat nyaman, sangat damai. Boleh tepuk tangan untuk kita yang luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan ceritakan apa rasanya setelah mengikuti terapi syukur. 2 menit dari sekarang, silakan diketik di kolom chat. Semoga berefek positif untuk kita semua. Ceritakan apa adanya. Misalnya yang tadi awalnya seseknya hilang, ceritakan aja. Yang punya asam lambung tiba-tiba asam lambungnya turun, nah, ceritakan. Relax. Kalau misalnya semakin segar, ya ceritakan semakin segar, semakin damai, semakin tenang ya, ceritakan. Badan lebih fresh, bagus. Yang lain, relax, good, tegal, alhamdulillah. Nyaman dan relax, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, setelah ini akan saya bagikan hadiah seperti yang saya janjikan tadi. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Penting tidak sebagai seorang guru belajar ilmu hipnotis dan juga belajar public speaking? Kalau penting, jawab di kolom chat penting. Baik, sekarang bagi-bagi hadiah. Yang bisa jawab langsung, ini mic-nya saya buka ya. Yang bisa jawab langsung katakan saya yang keras, saya seperti itu. Pertanyaannya adalah, tanpa membuka catatan, harus dijawab tanpa membuka catatan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang 4 cara menembus critical area siswa. Lagi. Saya. Sebutkan. Saya yang keras. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Amalia Fatmasari itu menjawab. Saya. Ada 4 cara. Yang pertama yang pertama yaitu salam yang bukan itu pertama salam yang ikhlas. Itu. Bukan yang itu. Menembus critical area. Yang apa Pak? 4 cara menembus critical area. Yang pertama repetisi. Apa yang ketiga, apa yang keempat apa? Yang kedua, tumbuhkan sikap bangga pada proses. Oke, good. Yang ketiga, mempunyai figur yang otoritas. Oke, bagus. Yang terakhir, emosi yang kuat. Oke, tepuk tangan buat Bu Amalia Fatmasari. Tele buka apa Bu? Guru sugestif atau orang tua sugestif? Besok saya kirim. Orang tua sugestif. Orang tua sugestif ya. Silakan japri saya ya. Kalau misalnya pengen dua-duanya ya satunya beli. Kalau misalnya cuma satu ya nggak apa-apa ya. Silakan japri saya di nomor saya ya, sudah tahu ya. Bu Amalia sudah tahu nomor saya? Ya silakan japri. Sudah. Ya. Baik, itu saja dari saya. Semoga berkah, semoga manfaat, semoga Allah menjadikan malam ini sebagai sumber pahala. Terakhir, silakan mic-nya dinyalakan. Kalau saya tanya siapa Anda, jawabnya guru-guru hebat.
Baik, semuanya mic-nya dinyalakan ya. 1, 2, 3. Siapa Anda? Guru hebat. Kalau saya bilang guru-guru hebat, jawabnya berkat, sukses, bahagia. Semuanya guru-guru hebat. Sukses, bahagia. Tangan buat kita semua yang baru. Semuanya baik, terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan mau dimaafkan. Gak ada ring absen ya, yang tanya ring absen gak ada ring absen. Baik, terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Sampai ketemu besok lagi ya. Pakai itu untuk pelatihan. Pak.